Pasti beberapa dari kalian pernah mendengar istilah SPT tahunan. Tapi masih bingung, apa itu SPT tahunan? Nah, di video kali ini kita akan bahas SPT tahunan orang pribadi dan juga badan usaha. Apa sih SPT tahunan itu? SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan, yaitu laporan yang disampaikan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun. Lewat SPT tahunan, kita bisa melaporkan berapa penghasilan kita selama setahun, berapa pajak yang sudah dibayar, dan apakah pajaknya kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. SPT tahunan bukan cuma soal bayar pajak, tapi soal lapor pajak. Jadi, walaupun penghasilan kamu kecil atau pajaknya sudah dipotong, laporan tetap wajib. Selanjutnya, kita akan membahas tentang SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi wajib dilaporkan oleh karyawan, freelance, UMKM, pekerja lepas, atau siapapun yang punya NPWP. Biar aku kasih contoh ya, misalnya kamu adalah seorang karyawan. Nah, lalu gaji kamu sudah dipotong pajak oleh perusahaan, tapi tetap harus melaporkan SPT tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kamu sebagai seorang karyawan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya. Melaporkan SPT tahunan sangat mudah kok. Di zaman sekarang, lapor SPT nggak perlu lagi datang ke kantor pajak. Cukup lewat e-filing di website DJP Online. Gampang banget, tinggal isi data penghasilan, masukkan pajak yang sudah dipotong, kirim, dan selesai. Gampang, cepet, dan bisa dilakukan di rumah saja. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat males lapor SPT tahunan. Nah, selanjutnya yaitu SPT tahunan badan usaha. Kalau badan usaha, SPT tahunan wajib dilaporkan oleh PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan badan usaha lainnya. SPT tahunan badan usaha terdiri dari laporan keuangan, perhitungan pajak perusahaan, dan pajak yang telah dibayar selama setahun. Batas waktu pelaporan SPT badan usaha berbeda dengan orang pribadi. Waktu pelaporan SPT tahunan badan usaha adalah 30 April setiap tahunnya. Karena datanya lebih kompleks, biasanya pelaporan dilakukan oleh pemilik usaha, bagian keuangan, atau konsultan pajak. Kalau nggak lapor, emangnya kenapa sih? Kan pajaknya udah kebayar, ngapain dilapor lagi? Nah, kalau itu udah ketentuan guys, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau kamu nggak ngelapor, kamu bisa kena sanksi. Kalau kamu telat atau tidak melaporkan SPT tahunan, maka kamu bisa dikenai denda sebesar Rp100.000 untuk orang pribadi. Sedangkan badan usaha bisa dikenakan denda sebesar Rp1 juta. Pajak yang kamu setor ke negara tidak akan menghilang begitu saja. Namun, pemerintah akan menyalurkan dana-dana tersebut ke sekolah, rumah sakit, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dengan lapor pajak, kita ikut ambil peran langsung membangun negara, meskipun caranya bukan lewat tenaga, tapi lewat dana pajak. Jadi, bayar pajak dan lapor SPT itu bukan cuma kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, tapi juga bentuk kontribusi kita sebagai warga negara untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa SPT tahunan bukanlah sesuatu yang menakutkan. SPT tahunan adalah cara kita melaporkan penghasilan dan pajak yang telah kita bayarkan selama 1 tahun, baik sebagai orang pribadi maupun pemilik badan usaha. Melaporkan SPT tepat waktu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya layanan pajak digital seperti e-filing, proses lapor pajak kini jadi lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja. Nggak ada alasan lagi dong buat males lapor pajak. Ingat ya, lapor SPT bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga tentang kontribusi kita dalam pembangunan negara. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas umum yang kita gunakan setiap hari. Yuk, jangan tunda lagi. Laporkan SPT tahunan tepat waktu demi Indonesia yang lebih tertib pajak dan masa depan yang lebih baik.